Ini suasana di Bundaran HI. Lancar ya? Lancar. Iya. Tapi kok kenapa ya? Saya tadi sama Indi bincang-bincang, penasaran pengen tahu apa sih isi dari yang ditutupi oleh apa ya? Kegiatan MRT? Iya. Sudah sampai mana? Sampai mana? Penggalian gitu. tanahnya itu seperti apa gitu ya? Jangan sampai nanti kayak ini mangkrak lah gitu ya istilahnya ya. Iya ya. Betul kayak monorel ya. Karena jelas ini mempersempit jalur jalan di kawasan MH Tamrin dan Sudirman ya. Ada satu jalur yang mungkin berkurang sedikit. Mudah-mudahan jadi perhatian khusus dan pengerjaannya mudah-mudahan bisa dipercepat lah begitu. Banyak PR ya, terutama juga di kawasan Gunung Kelut. Ada relawan yang katanya pada saat meletus berusaha untuk menyelamatkan warga masyarakat di sana. Mau tanyakan langsung ya, kita sudah bergabung dengan Pak Mas Muhammad Yunus, tim relawan dari PMI. Selamat pagi Mas Yunus. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Mas Yunus, ada pengalaman apa ya Mas Yunus pada saat Gunung Kelut ini ya meletus pada hari Kamis menjelang Jumat tengah malam begitu ya. Ini ada suasana seperti apa yang Mas Yunus dapatkan pada saat itu mengevakuasi warga? Ya, pada malam itu kita bersama teman-teman BPBD Kabupaten Malang dan juga teman-teman di belakang saya berangkat untuk evakuasi warga dusun Bombong. Kebetulan status awas dari siaga ke awas itu selang kira-kira 2 jam, akhirnya kita berangkat sama BPBD, ada 3 unit mobil, 1 mobil 4x4 dan kita bawa ambulan dari PMI. Memang, Mas Yunus sedikit saja itu perintah atau memang inisiatif dari teman-teman? Ya, itu perintah dari atasan juga dari Kepala BPBD Kabupaten Malang untuk mengevakuasi warga yang ada di dusun itu. Baik, ketika memutuskan naik menggunakan 3 unit mobil, suasananya seperti apa Mas menuju ke lokasi? Pas kita ke sana masih situasi masih biasa-biasa saja, nggak ada yang begitu menakutkan. Karena warga masih belum tahu kalau saat itu sudah menjadi awas gitu Pak. Nah, seberapa sulit sih meyakinkan warga masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka? Ada cerita-cerita tersendiri nggak sih Mas? Ya, kesulitannya memang sebagian warga nggak mau mengungsi karena mereka punya keyakinan bahwa tidak akan sampai letusannya itu tidak seheboh ini. Karena mungkin pengalaman sebelumnya tidak seperti ini letusan Gunung Kelut itu. Oke, ada nggak sih Mas warga yang maaf ya sebelumnya kalau saya menggunakan kata ini ngeyel gitu loh Mas? Oh ya, ngeyel gitu ya. Itu gimana tuh Mas? Cara meyakinkannya itu seperti apa Mas Yunus? Ya, kita kerjasama dengan aparat desa setempat untuk membantu meyakinkan warganya supaya mau dievakuasi gitu Mas. Nah, kondisi saat ini pun juga kan belum bisa dikatakan aman begitu ya. Nah, sekarang lagi-lagi ada warga masyarakat yang sudah kembali ke tempat tinggal mereka, bahkan ancaman banjir lahar dingin seperti malam tadi kan terjadi tuh Mas Yunus. Nah, ini sikap dari teman-teman relawan PMI ini gimana nih mengantisipasi lah gitu loh. Ya, kita berusaha memberikan pengertian kepada mereka bahwa kondisi di sana masih belum cukup aman untuk mereka kembali. Dan alhamdulillah sebagian besar pengungsi masih mau dengan mau mengikuti arahan dari pemerintah dan dari relawan yang yang ke sana. Mas Yunus, dari penuturan Mas Yunus tadi kan itu kan sebelum meletus lah ya gitu kan pada malam hari menjelang tengah malam. Nah, apakah proses evakuasi terhenti sampai tengah malam atau masih berlanjut hingga pagi hari begitu loh Mas Yunus? Seperti kita ketahui kan cukup tebal ya sebaran abu vulkanik ini begitu. Nah, bagaimana nih pada saat itu mengantisipasi evakuasi warga di tengah tebalnya abu vulkanik yang menutupi jalan-jalan begitu? Iya, sebagian masyarakat waktu itu bisa kita evakuasi, kita bawa di mobil yang mereka tidak sempat kita bawa karena terbatasnya armada waktu itu. Kita arahkan ke masjid atau ke gedung-gedung yang kuat. Kita arahkan untuk masuk di gedung itu untuk berlindung. Karena
armada waktu itu cuma ada 4, jadi masih banyak warga yang belum bisa kita evakuasi waktu itu. Mas Yusuf, maaf, Mas Yunus menggunakan kendaraan? Ya, saya naik ambulans Pak waktu itu. Naik ambulans. Nah, ini kan informasi dari teman-teman kami di sana ya. Ada beberapa wilayah yang cukup tebal itu ya, abu vulkaniknya yang menutupi jalan begitu hingga mencapai 30 cm. Ada nggak kejadian yang menimpa Mas Yunus di saat mungkin ambulans yang dikendarai dibawa ini masuk ke dalam abu tersebut atau seperti apa kisahnya mungkin Mas Yunus? Oh ya, waktu itu pertama abu turun, bukan abu, mungkin sudah pasir ya. Pasir. Selang dari letusan kira-kira 10-15 menit itu kita jalan, baru pasir itu turun. Nah, pasir kita nggak bisa lihat jalan dan jarak pandang sangat minim sekali. Nah, waktu itu kita jalan pelan-pelan, sangat pelan sekali. Sampai akhirnya tiba di puskesmas pembantu di Desa Ngantang. Kita menurunkan satu pasien yang sesak napas. Nah, setelah kita turunkan, kita mau lanjut untuk menaruh pengungsi di aula ya. Di aula yang flamboyan yang disediakan oleh Jasa Tirta. Nah, begitu waktu kita mau berangkat, datanglah itu badai pasir sama hujan batu. Sehingga mengakibatkan kaca mobil kita retak yang di depan itu. Mas Yunus, tadi Anda mengatakan hujan batu dan di beberapa wilayah itu ada hujan batu yang masih panas sampai membakar tempat tidur. Nah, hujan batu yang Mas Yunus rasakan waktu di jalan ini lumayan panas juga atau gimana, Mas? Mungkin hangat, Pak. Nggak sampai panas tuh ya. Hangat ya. Ya. Dan dampaknya terhadap mobil tadi sampai memecahkan kaca? Ya, kaca sampai pecah. Kaca depan mobil ambulans. Itu banyak, Mas. Terdengar jatuh di atap mobil tuh terasa intensitasnya lumayan banyak. Iya. Mas Yunus. Halo? Mas Yunus masih mendengar kami? Ya. Ya. Pada saat itu memang cukup banyak, Mas, batu-batuan atau mungkin material vulkanik yang bisa dikatakan cukup tebal, cukup besar begitu menimpa ambulans pada saat itu? Ya, sangat banyak sekali. Mulai pas habis meletus sampai pagi hari itu masih tetap terus turun abu vulkaniknya. Mas Yunus kan berada di dalam ambulans, artinya kan suaranya kan pasti kayak ada suara gluduk seperti itu ya, Mas ya? Ya, suaranya kayak gemuruh gitu terus menerus sesuai dengan petir yang sampai menjelang pagi terus menggelegar itu. Wow. Mas, berapa kali bolak-balik Mas Yunus harus menyelamatkan warga di lokasi, Mas? Untuk pertama itu 1 kali karena keadaan yang tidak memungkinkan, kaca mobil sudah pecah, akhirnya kita standby di posko pembantu dan tidak diperkenankan untuk evakuasi lagi karena kondisi saat itu sangat berbahaya sekali untuk baik kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Oke, karena jalannya juga licin gitu ya, Mas Yunus ya? Ya, licin dan juga jarak pandang yang sangat terbatas sekali, Mas. Mas Yunus, terakhir mungkin Mas Yunus, selain nyawa manusia ya, atau mungkin manusia, ada nggak sih Mas Yunus mendapati hewan-hewan ternak begitu Mas Yunus, yang kondisinya mati begitu akibat tidak tahan mungkin hawa panas, atau ada nggak Mas Yunus mendapati hal ini? Sementara tidak ada untuk di wilayah Ngantang yang saya menemukan hewan ternak mati selama ini belum ada. Baik. Mas Yunus ini menyelamatkan nyawa masyarakat, tapi bagaimana dengan nyawa sendiri gitu loh, Mas? Ya, sebetulnya juga kita sempat mikir itu karena bagaimana lagi waktu itu sudah kejadian kayak gitu, hanya kita hanya bisa berdoa saja waktu itu, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu. Sempat pamit dulu ke keluarga mungkin, Mas, izin minta doa begitu? Ya, waktu pas panik-paniknya itu warga yang di dalam mobil itu kan sekitar ada ibu-ibu 15 orang ya, ibu-ibu sama anak-anak jumlah 15 orang. Baik. Panik-paniknya itu kita ada doa aja, kita nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Baik,
Mas Yunus, saya yakin semangat, optimisme Mas Yunus menyelamatkan atau mungkin juga menjaga warga dari ancaman apapun itu pasca erupsi Gunung Kelut ini menjadi juga modal dasar semangat warga masyarakat. Saya yakin itu Mas Yunus. Mudah-mudahan tetap bersama dengan masyarakat begitu saat ini Mas Yunus. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Salam kami buat rekan-rekan ya Mas. Ya, terima kasih. Baik. Iya. Senang ya mendengar masing-masing saling membantu, gotong royong. Iya. Tidak membiarkan sesama manusia dibiarkan begitu saja begitu ya. Dan saya berharap juga seperti tadi saya informasikan bahwa masyarakat, bila mana saya menjadi warga masyarakat, saya melihat Indi menyelamatkan saya berharap ada sisi semangat dari diri saya juga melihat orang lain aja bisa bersemangat, kenapa saya tidak? Iya, pasti. Nah, kita akan melihat hal yang lain. Ini lagi-lagi seperti yang di awal kita sebutkan, ada dealer mobil ya, mobil mewah.